bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita akan menikmati berkat firman Tuhan dalam KPA hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu melalui KPA online. Tuhan urapi dan Tuhan pimpin kami semua hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah jangan sampai tidak mengenal kuasa Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Dalam berikut ini dikisahkan seorang yang sudah 38 tahun dalam keadaan sakit. Ia mengharapkan kesembuhan pada sebuah kolam yang disebut Bethesda. Jika air dalam kolam itu bergoncang, orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Tetapi yang terjadi adalah ketika air dalam kolam itu bergoncang, ia selalu kalah dari orang lain karena tidak ada orang yang menolong dia untuk memasukkan atau menceburkan dia ke dalam kolam itu. 38 tahun ia mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Dan 38 tahun juga ia mengharapkan pertolongan dari orang lain untuk menyeburkannya ke dalam kolam itu. Dan hasilnya zong. Yang terjadi adalah kekecewaan, keputusasaan, kesedihan, dan penderitaan yang berkepanjangan. Saudaraku yang terkasih, hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Kita dalam keadaan sakit. Mungkin sakit secara fisik, sakit hati, sakit rohani, sedang dalam keadaan lemah, terpuruk, kesusahan, dalam problema, atau sedang dalam pergumulan, dan banyak lagi kesakitan yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Dalam kondisi seperti itu, kepada siapa saudara berharap? Kepada Bethesda, sebuah kolam yang menurut saudara bisa memberi kesembuhan, atau kepada manusia yang saudara harapkan akan menolong? Berharap kesembuhan kepada sebuah kolam atau orang lain bisa saja terjadi, tapi sampai kapan? Kapan orang lain itu akan menolong kita? Kita meminta pertolongan saja, kadang mereka tidak mau menolong, apalagi kalau kita diam saja. Jelas mereka tidak akan menolong. Itu terjadi pada orang yang sakit di dekat kolam Bethesda itu. 38 tahun dia mengharapkan kesembuhan dari kolam itu dan dari orang lain, dan dia tidak mendapatkannya.
Suatu hari ketika Yesus melihat orang itu, Yesus berkata kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya terguncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dari jawaban orang sakit itu, kita bisa melihat yang pertama, sebenarnya ia sudah putus asa. Ia tahu kalau kolam itu bisa menyembuhkan, tetapi ia juga sadar tidak akan ada orang yang menolongnya. Ia sadar dan tahu bahwa ia tidak akan mendapat kesembuhan dari kolam itu, tetapi ia masih saja terus berharap kesembuhan dari kolam itu. Yang kedua, ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia tidak langsung menjawab, "Ya, aku mau engkau menyembuhkan." Itu sebagai tanda bahwa orang itu tidak mengenal Yesus, tidak mengenal atau mengetahui kuasa Yesus. Beda dengan si Bartimeus yang berseru kepada Yesus untuk minta disembuhkan, atau wanita yang sakit pendarahan berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh." Orang yang sakit di kolam Bethesda ini tidak mengenal Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya adalah sebuah keluhan dan ungkapan keputusasaan. Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar. Jangan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari kolam dan dari orang lain yang adalah gambaran dari dunia ini. Kalau kita menyerahkan hidup kita ini kepada dunia ini dan kepada orang lain, maka sakit yang kita rasakan tidak akan sembuh-sembuh. Sedih, susah, lemah terus akan menghinggapi kehidupan kita. Meski pada akhirnya Yesus menyembuhkan orang itu. Itu karena kasih Yesus yang luar biasa bagi orang-orang sakit dan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Yesus lebih lagi. Kenali Yesus, kenali kuasanya, dengan cara bergaul erat dengan Yesus, supaya kita benar-benar mengenal sepenuhnya, supaya kita mengetahui dan menikmati kesanggupan atau kuasa Yesus dalam menyembuhkan orang sakit, menghibur yang susah, memberi kekuatan bagi yang sedang lemah, memberi pertolongan bagi yang membutuhkan, dan banyak lagi yang Tuhan sanggup perbuat bagi kita anak-anaknya. Saudaraku, mari bergaul erat dengan Yesus. Dekatlah selalu dengan Yesus. Jangan sampai kita tidak mengenal Dia, jangan sampai kita tidak mengenal kuasa Yesus yang memang sudah disediakan bagi kita, agar kita selalu memperoleh kasih kuasanya dan pertolongannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami semakin hari semakin rindu untuk bergaul erat dengan-Mu Tuhan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa, yang Engkau sediakan bagi kami yang membutuhkan pertolongan, dan menguatkan iman percaya kami akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan selalu melindungi dan menaungi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada umat-Mu yang sakit, mari Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah tolong hiburkan, dan yang kekurangan Tuhan tolong cukupkan. Dan jika ada yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu melalui KPA hari ini. Dan kami akhiri dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelita bagi kakiku